Kenapa memilih akhirnya memilih konten membasmi apa? Dukun santet. Dukun santet. Dukun santet. Itu modal utama. Dengan rasa penasaran saya memberanikan diri. Heeh. Karena Kang Ujang aja bisa yang suhu ya. Iya. Insya Allah lah saya bisa dikit-dikit. Saya cari yang ecek-ecek dulu lah. Yang ecek-ecek dulu. Pawang yang masih ngaku-ngaku ya. Yang masih ngaku-ngaku. Iya. Yang paling penting tuh ada ajaran agamanya yang Iya, masuk ke selawatnya yang bikin selawatnya itu yang Kan dulu di Dua Dunia mah serius. Iya. Permintaan produser. Oke. Berarti senangnya di suka-suka mistis, Ustaz. Apa? Senang. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Wih, Nah. nggak kompak men. Oh iya, oke. Bareng dong. Kita ulang. Siap. Mantap. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Asik. Malam ini luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Di luar. Seperti saat ini kita ada di luar. Ya, benar sekali. Biasa keluar di luar. Waduh. Agak ambigu itu. Iya. Kata-kata seperti Ntar. Krik. Oke, malam ini kita berada di Cirebon, tepatnya dekat dengan Padepokan Anti Galau Yoi. dari pimpinan Ustadz Ujang Bustomi. Wih. Dan ada sahabat-sahabat juga. Dari mana boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan dari Ngawi. Dengan Gus. GNS. Wah, GNS. GNS apa Kayak- GNS? GNS itu apa Kang Ujang? Gus Nur Samsun. Nah, Gus Nur Samsun. Dari Padepokan Cakra Lodaya Nusantara. Mantap Cakra Lodaya jiwa. Nusantara. Nah, yang belakang ini nih. Ngaburusu. Nggak berus. Yang ini paling sakti. Iya. Kimercon dari Banten yang megang kawasan Terminal Kalideres. Mantap. Mantap. Akhirnya kita ketemu dengan orang-orang hebat, Orang-orang hebat. pemimpin YouTubers di dunia mistis. Udah mistis nih. Saya wali, tapi Wali. walinya wali YouTube. Bukan Bali itu. Iya. Jadi tiga punggawa nih. Iya, benar. Nah, apa emang kita tanya? Aku bingung. Enggak bro. Agak-agak sedikit ini ya. Agak sedikit flashback belakang. Ini gelasnya cantik ya. Oh iya. Iya, misteri dunia. Misteri dunia. Dunia. Wah. KGS Entertainment. Nah, saat ini kita ini sebenarnya berada di lokasi tempat syutingnya Misteri Dunia Trans 7. Iya. Dan bintang tamunya ini fenomenal banget dan legend. Ya, ini dia. Setan belek kepret. Setan belek kepret. Nah, itu tagline dia ya. Iya. Tagline-nya. Ustadz Ujang Bustomi ini ya. Kurang ajar tadi Enggak, Bang Ujang. bukan. Nah, bukan tahu nggak kenapa gua gugup? Jujur ya. Jujur. Gua ngefans banget dari dia di dunia, sumpah demi apapun. Karena ini mantan dukun santet. Dan lu tahu anak gue yang pertama itu dikasih nama tuh dari beliau. Gue nanya dulu, Ustadz nama ini cocok nggak? Mungkin beliau lupa waktu BBM. Zaman BBM. Zaman baheula. Zaman baheula. Nah, kita mau bahas Bukan SMS ya. Bukan SMS. Agak modern sedikit. Iya. Nah, kita bertanya dulu deh sama yang di samping gua nih. Ya. Apa. Tanya alamat palsu atau apa? Asik. Enggak alamat palsu. Apa? Nomor rekening. Nomor rekening palsu. Enggak. Sana dalam. Oh, kerajaan dalam. Oke, nah jadi sebelum kita mau podcast nih, sempat kepoin dulu kan? Ya. Kepoin dulu channel YouTube-nya nih. Ustadz GNR. Iya. Ternyata sama kayak Ujang Bustomi ya. Waduh. Wih, gila keren. Ini Coba. jejak-jejak yang sama. Iya sama nih jejak pembasmi ya. Nah. Kayaknya kita bisa niru. Bikin aja dukun ini. Iya. Kan mantan. Gue bantai. Mantan. Dijajah dulu sama Kang Ujang. Iya. Ya. Nah, cerita dulu dari GNS. Nah, kenapa memilih akhirnya memilih konten membasmi apa? Dukun santet. Dukun santet. Dukun santet. Heeh. Secara rasional, nih dukun santet yang namanya santet kan harus dikepret ya Kang. Iya. Nah, Oke. Kalau nggak dikepret, dukun-dukun kebanyakan beras nanti. Itu. Dukun-dukun kebanyakan beras. Iya. Oke. Lanjut. Nah, jadi kenapa harus gerbek dukun santet? Ya karena membahayakan. Oke, benar. Membahayakan, yang pertama membahayakan. Yang kedua menyesatkan.
Dan di situ pasti akan menurunkan bibit-bibit baru, generasi-generasi baru yang sakit hati. Betul. Dikala sakit hati, mereka akan lari ke dukun santet. Dikala mereka lari ke dukun santet, tidak bisa nyantet, tidak punya modal untuk cari dukun santet, mereka belajar menjadi dukun santet. Logika ya, logika ya. Masuk. Dan disitulah kesempatan kita yang seperti saya, Ki Mercon, itu belajar sama Kang Ujang, mengikuti jejaknya Kang Ujang. Jadi pelopor pertama kali gerbek dukun santet adalah Kang Ujang. Iya, benar. Iya kan? Iya, beliau pelopor. Terus saya mengikuti. Gila. Saya mengikuti, terus youtuber yang lain mengikuti juga. Iya, banyak. Itu termasuk yang di belakang ini. Iya. Nah, Oke. jadi dulu saya pernah bertanya sama Kang Ujang, Kang, ajarin saya dong. Pertama kali nih ya, saya diajak sama Kang Ujang untuk gerbek dukun, tapi dukunnya bukan dukun santet, lebih ke semacam ya klenik-klenik gitu lah. Camblung. Ya, camblung. Nah, Nah, ya gitulah. cabul. Nggak itu. apa-apa, disuruh bebas ngomong. Dan di situ Dukun nyet-nyet ya. Iya. pulang dari gerbek dukun, saya bilang sama Kang Ujang, Kang, ajarin saya untuk gerbek dukun. Nah itu di Purwodadi, di Demak, itu banyak itu. Kan saya asli Demak. Saya asli Demak. Nah, dan di situ suruh ngepret semua dukun-dukun di sana. Caranya gimana, Kang? Udah ancam aja gini. Udah dikasih tahu sama Kang Ujang. Begini. Akhirnya saya ikutin arahannya Kang Ujang. 2 hari kemudian beneran ada yang nantang. Disitulah saya mulai enak juga ya. Penontonnya banyak. Yes. Adsense-nya banyak. Iya. Langsung istiqomah. Berarti emang ditantang sama dukun itu. Ya, awalnya seperti itu. Jadi kalau saya mengikuti arahan dari Kang Ujang pertama kali, itu begini. Saya ada tamu pengobatan itu kena santet. Di situ saya live kan. Saya menyatakan tantangan kepada dukun. Satu Yang hari. nyantet itu. Enggak, pokoknya dukun. Oke. Dukun santet aja. 1 hari tidak ada. 2 hari ada. Di situ. Cuman lewat ini. DM. Lewat, bukan DM. Komentar. Bukan komentar, langsung WhatsApp. Langsung WhatsApp. Karena Ya. ada deskripsi. Iya. Deskripsinya. Ya, langsung WA. Dan di situ ajak pertemuan itu ada di Ponorogo. Ponorogo. Di situ ke sawah mainnya, sawah. Cari apa, Kang? Cari kodok. Siput. Cari kodok. Disitulah terus silaturahim lagi ke Kang Ujang. Kang Ujang tapi saya kemalaman, mau gerbek dukun tapi kemalaman. Ya udah, saya di situ silaturahim, tambah wawasan, saya teruskan terus. Akhirnya disuruh sama Kang Ujang, terus aja Agus, terus. Ya udah, saya semangat. Akhirnya diikutin sama spiritual yang lain. Oke. Seperti itu. Wis, padat ya. Terus Jadi yang gitu. mana lagi nih kita tanya? Belakang. Oke. Kita ke belakang lu. Dari tadi udah ngomong. Iya. Yang di depan jangan ngebut-ngebut. Mau dipegang kan? Saya lebih jaga keamanan, takut ada serangan ini. Nah, pertanyaan berbeda nih. Ya. Nah, aku mau nanya berbeda nih. Ini diminum ya? Monggo. Nah, Kita kan cobain air sekarang kan oksigen dulu. kontennya udah membahas nih dukun-dukun santet nih. Dukun santet. Pernah nggak mengalami ibaratnya rasa was-was gitu loh? Ibaratnya was-was dalam artian, sanggup nggak ya aku gitu, sanggup nggak aku gitu loh. Nah, dan itu bisa diceritain dikit nggak bagaimana mengantisipasinya akhirnya? Pasti kita manusia tuh saat ketemuan kita nggak kenal ya, pertama ya nggak kenal. Pasti ada rasa was-was atau segala macam. Oh, dia ini sakti nggak atau beneran dukun santet gimana gitu segala macam. Nah, pernah nggak mengalami hal itu dan bagaimana mengantisipasinya? Ya awalnya saya tuh sebenarnya kurang percaya dengan santet. Oke. Awalnya Itu modal utama. dengan rasa penasaran saya memberanikan diri. Karena Kang Ujang aja bisa yang suhu ya. Iya. Insya Allah lah saya bisa dikit-dikit. Saya cari yang ecek-ecek dulu lah. Yang ecek-ecek dulu. Pawang yang masih ngaku-ngaku ya. Yang masih ngaku-ngaku. Iya. Wah ecek-ecek dulu nih ya. Tapi dengan perjanjian. Jangan sampai mati. Oke. Cuman adu ilmu aja. Kalau situ punya santet beneran. Nah disitulah saya keringet dingin. Ya karena dengan keraguan tersebut, Iya, benar, saya benar. mengalami rambut itu kayak ada yang ngejenggut. Tapi diginiin nggak ada tangan. Oh ternyata apakah itu santet? Nah makanya saya silaturahmi nanti akan ditanyakan kepada suhunya. Gitu. Ternyata meresanten. Malah kayak ada yang ngejenggut gitu. Wah beneran ini santet ada mungkin kan Oh, gitu. pernah berasa seperti itu ya? Merasa seperti itu. Jadi- Kayak ada yang ngejenggut, kenceng banget. Saya sampai begini-begini, enggak. Tapi nggak ada tangan. Itu pada saat tarung, Tarung. atau pada saat tarung? Pada saat tarung. Ngejenggut itu apa sih?
menjambak ya. Jambak. Menjambak. Ah. Nah, dengan itu disebabkan mungkin Kameramen yang ketawa. itu dengan keraguan. Tapi saya ngelihat Kang Ujang Bustomi dengan gagahnya, dengan pedenya, saya melakukan itu. Satu lagi kurang, Apa tuh? dengan gantengnya. Dengan gantengnya ngebrusutnya budak gitu. Itu yang pesonanya itu loh yang Iya. Itu yang bikin laku. Gemeter, dengkul gemeter ya ada rasa was-was, intinya seperti itu. Kalau Kang Ujang terkenalnya kan kepret, pak, gitu kan, setan belet. Kalau Nah, Kalau iya. ini Apa? terkenalnya lempar mercon. bukan. Ngaburusut. Hah? Ngaburusut. Ngaburusut apa? Ngabudak-dak itu bahasa Banten, Sunda, karena saya tinggal di Rangkas Bitung, Maja. Orang kas itu. Gitu. Ngebrusut itu kayak merosotin kalimat majas yang mana kita bisa nyabut ilmu dukun, merosotin ilmu dukun, Melunturin. merosotin penyakit santet kepada pasien. Lunturin lah ya. Bukan Iya. merosotin kutang kan. Iya. Itu agak ditanda kutip ya. Oke. Nah, Di bawah kutang apa, Kang? Ada puser. wih, Ada goa hero. jadi sempat lah ya mengalami hal seperti itu ya. Ya sempat sering. Sering ya? Makanya saya berguru lagi, silaturahmi lagi ke Kang Ujang. Beliau Oke. adalah legend kita semua. Mantap. Yoi. Nah, Saya kita legend. tanya ke legendnya langsung. Langsung. Kesipu. Sifu. Pawang. Pawang. Kalau Mandalika pawangnya gini-gini. Iya. Kalau beliau pawangnya gini-gini. Iya. Kalau kita gini-gini. Apaan itu? Ngobel. Setan ngobel kan ada. Oh, ada. Nah, langsung monggo Ki. Gimana? Oke. Ki. Oke. Oke. Kita coba untuk bertanya tentang Padepokan Anti Galau dulu. Nah, Ini itu. legend banget nih. Iya. Kenapa namanya tuh Anti Galau? Iya. Kenapa memilih nama anti galau? Kenapa emang? Biar gak galau. Kenapa terinspirasi Kang Ujang? Ya jangan yang serem-serem lah. Ya, Iya. iya makanya kita Yang asik-asik Eh, nih. ya. Ya. asik nih. Untung nggak anti miskin lah. Atau Kalau itu lebih rame lagi tuh. Kalau Iya. dibuat anti miskin. Wah. Padepokan anti miskin. Wih, Waduh, pasti rame. rame. Langsung aku pas datang. Anti galau biar nggak galau saja. Oke. Karena kan kebanyakan orang yang datang pasti orang yang galau semua. Ya. Nggak ada orang yang senang datang. Nggak ada datang-datang nih, yuk kita makan nih, uang nggak ada. Orang bermasalah lah. Ini saya punya utang nih, Iya. semuanya. Iya. Biar udah saya anti galau aja lah. Biar nggak ketemu saya pun, yang penting anti galau. Apalagi ngikutin zaman yang memang bahasa-bahasanya tuh unik-unik. Iya, gitu, Ustaz, ya. milenial lah, milenial ya. Milenial. Setan belet. Kayak friend gue ya. Kalau dikepret kameramennya jatuh. Kameramen di bawah dia. Mana? bawah. Gak ada di atas tuh kaki. Oh, naik diri. dia. Oh, diri. Diri dia. Itu jongkok deh. Nah, Ayo, mungkin wakilkan dulu pertanyaan. Gue bingung. Masa saya yang nanya. Boleh. kalau mau nanya Sifu tuh agak gimana gitu kan. Agak bingung gitu. Iya. Soalnya sempat gini loh, pas zaman dulu itu sempat kepikir pas nonton. Pokoknya setiap dunia ngeliat Kang Ujang bukan ya? Oh, Kang Ujang nih, wah, udah mantengin, pasti mantengin. Karena pertama actionnya emang keren banget ya, aku suka banget serius. Terus pesonanya itu dibandingin yang lain-lain gitu ya, itu beda jauh. Dan yang paling penting tuh ada ajaran agamanya yang Iya, masuk ke selawatnya yang bikin selawatnya itu yang Kan bikin. dulu di dua dunia mah serius. Apa? Iya. Permintaan produser. Oke. Berarti senangnya di suka-suka mistis, Ustad? Apa senang. Kayak di YouTube kan ngecaprak bos, betaruan. Iya. Tapi itu emang keren banget Kang Ujang pas di dua dunia tuh, dan pada saat acara yang dibungkus Ya. itu aduh nyari kemana kan. Nah masuklah mulailah ke yang sekarang. Aku sempat nungguin waktu itu 2018 acara FKPPAI ulang tahun tempat Gus Yamin Jatim. Ada undangannya itu Ustadz Ujang Bustomi akan hadir Wih. bersama Kiprana dan lain-lain. Iya. Tungguin kok nggak ada. Aku WA ya kan nggak dibales. Solar kosong. Solar kosong. Nah sebagai pencetus di YouTube nih ya, di YouTube kan. Pelopor. Kelopor ya nih ya, Pelopor. pelopor viral-nya nih kan. Yang ngibarin bendera pertama. Iya. 7 juta subscriber. Wah. 6 juta. 6 juta. Enggak, Kalau 1000. GNS ini 1 juta.
1000 nyindir kita nih. 1000 tuh punya kita. Punya kita di 1000. Cuma yang nonton lebih banyak. Nah, Tadi ngeles. gue mulai jadi lupa. Sebagai pelopor nih, Kang, kenapa terpikir akhirnya membuat konten seperti itu? Kan banyak nih yang dari dua dunia, dari masih dunia lain, banyak yang explore segala nyari hantu, nyari penampakan segala macam. Dan akhirnya Kang Ujang kayak banting setir malah memilih itu. Nyari dukun. Kan itu ciri-ciri orang cerdas. Iya. Memanfaatkan sesuatu yang belum ada. Oke. Kan begitu. Tapi sempat terpikir gak, Kang? Nih gue bakal kalau misal gue hajar nih, di live-in atau di ini, sempat terpikir bakal ada efek-efeknya nggak? Efek apa tuh? Misalkan kayak entah ya dia nggak suka. Nah, itu sih sudah pasti. Udah pasti Kan ya. orang nggak suka pasti. Jadi kan saya sebelum itu kan suka nontonin YouTube. Kalau itu kan praktisi semua banyak yang Cari setan. mamer-mamerin pengobatan santet lah. Iya. Santet. Nah, saya ketika itu saya malah tidak tertarik. Ngapain sih channel-channel cuma ngobatin santet saja? Saya punya pikiran, wah ini cari aja dukun santetnya. Iya. Cuman Aja. aku kok di sini banyak banget dukun santet ya. Nah di Kecamatan Mundu satu desa aja itu yang namanya dukun itu dukun. Tiap lorong, Itu 10 ada. tiap gang Karena itu ada. yang namanya spiritual gini aja ya. Ketika bisa menyembuhkan pasti bisa mencelakakan itu aja. Oh. Catat. Tuh, Kan begitu. kuat itu. Karena Buat. Anda juga kan bisa nyantet. Iya, benar. Hantam yuk. Menurut saya yang namanya santet, yang namanya sihir tidak harus kita mantra-mantra pakai wah. Iya, kebencian aja udah Ketika cukup. kita mendoakan jelek saja itu sudah Iya. sihir. Sepakat. Sepakat banget ya. Berarti siapapun bisa. Tapi kita berteman kan, Ustadz? Begitu lo celaka ya. Nah, itu sudah kategori sihir. Betul. Nonton bayaran Bisa. iklan. Oke, jadi Benar. awalnya ngelihat YouTube banyakan orang mengobati santet yang tidak membasmi dukunnya langsung gitu ya. Akhirnya tercetuslah pengen udah gue buat terobosan baru. Terus gitu kan. banyak juga orang-orang yang kadang sakit medis dibilang santet. Nah, Itu dia. Maka aku setuju dengan adanya program kayak gitu. iya. Ya akibat itu orang dia sakit perut dikit bilangnya santet. Benar. Ada liver. Iya. Iya. Nah, Ada kadang padahal belum secara makan. otomatis konten saya ini melariskan dukun-dukun modus saja. Wah, Nah, Karena tiap malam dukun santet banyak sih. iya. Iya. Wah, mereka makin larisin Benar. dukun-dukun. Tuh. Modus terus. Dan yang herannya tuh dapat aja gitu datanya gitu. List. Live Kasihan lagi gitu. buat dukun-dukun biar ngobatin santet terus. Iya. endorse gratis ya. Endorse gratis. Biar cair terus tamunya. Iya. Jadi Wow, kan keren biar pengobatannya yang keluar beling, Iya. terus keluar tanah gitu kan. Waduh. Biarin aja, biarin. Aduh, Keris keluar nggak, rambut. Iya, keluar rambut. Banyak tuh. Keluar keris dari telinga ada. Iya. Macam-macam ada dari telur dipecahin ada. keluar paku. Kelapa, Iya, ada tanahnya. Benar. Kelapa ada darah. Benar. Kan biar peralatan sulap laku lah. Iya. Kena deh. Padahal kalau disulap itu kelapa dibelah, keluarnya BH, sempak. Bener kan? Betul sekali. Banyak atraksi Merah yang kayak bener. gitu. Kalau bulan puasa kasih marjan. Nah, itu baru benar. Pakai selasi dikit. Iya. Iklan tuh Kang. Iklan. Oh, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, Biar gitu. di endorse. Lari ke sini ya. Lari ke sini. Jangan lupa. Rekening masih ada. Ayo dari kameramen ada pertanyaan tadi apa? Oh capek. Nah, jadi sepakat lah ya kalian untuk tetap eksis memberantas dukun-dukun santet ya. Terus eksis. Selagi yang suhu belum pensiun, kayaknya kita belum pensiun. Seandainya nih, Nah. tiba-tiba suhunya pensiun nih. Suhunya pensiun, alhamdulillah nggak ada saingannya. Aduh gua keselor. Jujur banget. Itu jujur banget. Terus aja selagi YouTube masih buka sih. Iya. Sebetulnya saya sempat hampir pensiun sebenarnya, karena ternyata sakit lelah, capek. Iya. Harusnya malam itu katakanlah kelon lah. Nah, Iya. ini malah kelonan sama dukun. Iya maka Nah, kemarin sempat ada pikiran juga kan. Ini kapan kalau ngonten tiap hari, kapan kelonaannya? nah itu. Emang kelonan lama?
Oh iya. Ada obatnya Ustaz. Hajar jahanam. Endorse. Endorse lagi nih. Hajar Jahanam banyak yang palsu. Yang asli di mana, Kang? Hajar orangnya. Asli ada badaknya. Oke, apalagi? Coba ditanya, Ya. pengen nambah istri lagi enggak gitu. Oke. Kalau nambah dukun kan tiap hari nambah. Iya. Nggak berani. Hah? Oh pasti selalu ada ya kalau dukun itu pasti selalu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Ya banyak anak aja ayam aja selalu beternak. Oh iya. Netesin telur. Dukun-dukun baru. Tak pites. Ya kan di FKPP aja, Wah, FKPP iya. berapa ribu dukun di Indonesia? Iya. Ada berapa anggotanya? Udah gak usah dibahas lah. Dah, yang lain. Kang, kayaknya mereka berdua ini biasanya kalau dukun santet itu kan banyak ngomong, Iya. banyak tanya. Kayaknya mereka dukun kan? Wah, Ini dukun sunat, Oh, dukun santet. Kalau ini kan? dukun lahiran. Lahiran, bener. Jadi lahiran gue yang ngurusin. Oh, Iya. apanya yang di ini? Ngurusin dokternya maksudnya. Krik banget gitu. Tambah son. apalagi nih Per? Kenapa kalian tuh bingung bertanya? Nge-freeze nih, nge-freeze. Kenapa bingung bertanya? Mumpung Dua lawan 3 soalnya. Iya. Bantu dong satu. Durasinya kepanjangan ini. oh, kepanjangan. Apa saya hilang dulu satu Enggak usah. biar imbang? Enggak usah. Ntar Gak yang usah, sulit gak usah. Apakah di Instagram eksis juga, Ustadz? Ya. Tapi centang biru sih. Tahu aja tuh. Iya, soalnya saya belum di fallback. Tahu aja centang biru. Baru kali ini ngeliat Ustadz jadi nggak keenakan. Oke, jadi bolehlah kasih pesan-pesan buat yang di rumah, cara kedepannya bagaimana menghadapi penyakit-penyakit yang jangan langsung dipesan lah dari Sama GNS. promote lah tentang YouTube-nya. Alangkah adabnya lebih bagus yang sepuh dulu. Enggak, dari yang muda dulu. Dari yang muda dulu. Oh, Iya. kalau yang muda ini, Oke, nggak karena GNS di samping saya. angel, angel tuturanmu, angel. Pesan-pesan apa ini? Bebas. Moral atau moral? Moral bebas. Moral. Asal jangan pesen bakso. Oh, Ya, karena nggak ada lagi yang buka. Bang, satu. Oke, pesan-pesan dari saya, dari GNS untuk masyarakat dan untuk subscriber, penonton channel apa sih? KGS Entertainment. KGS Entertainment. Nah, di sini jangan lupa sholat tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Dan Al-Quran harus diistiqomahkan. Kenapa? Ingat tahun 90 ke bawah, masjid musola masuk ramai sekali. Banyak sibuk yang berdatangan ke masjid ke musola. Tapi era digital pada sibuk main YouTube. Ya, termasuk saya juga. Pada sibuk main YouTube. Tidak cuma nonton YouTube, bahkan bikin channel YouTube. Iya. Sehingga musola masjid Kosong. sepi. Benar. Begitu. Dan buat apa dibangun besar-besar tapi jamaahnya sepi? Betul. Buat apa Al-Quran menumpuk-numpuk sampai banyak debu? Kalau nggak dibuka untuk diamalkan, dibaca, diamalkan. Nah, seperti itu kalau saya. Yang penting slogan saya, salam putra tasbih wa sholawat. Begitu. Monggo. Promotin dong channel YouTube. Channel YouTube-nya. Oh, silakan. channel YouTube GNS aja, ketik aja GNS sudah masuk lah. Mantap. Atau 1 juta Gus Nur subscriber. Samsun. Iya. Ya. Udah, jangan lupa Yang belakang. tendang abang-abangnya. Yang Monggo. belakang, yang belakang. Ki Marcon. Buat sahabat-sahabat penonton dimanapun kalian berada, Minas Sabang ila Merauke wilayah. Bagi kalian yang sakit, jangan dulu berprasangka ini santet. Ya, sepakat. Bersinergi dulu kita dengan dinas kesehatan, puskesmas, Nah. klinik terdekat. 1 minggu, 2 minggu tidak ada perubahan, is oke. Diperkenankan datang ke Padepokan Anti Galau Kang Ujang Buston. Monggo, sepuh. Monggo channelnya. Channelnya. Channel saya Kimercon Official, 400.000 subscriber. Ngeri. Suka-suka mistis lewat. Monggo terakhir sama sepuhnya nih. Saya harus berusaha. Sebenarnya ngopi. Oke, Iya. Oke. Mungkin kalau dari Master kita minta sholawat aja deh, biar adem. Iya. Biar anget nih. Apanya? Di sini adem, sini panas. Nah, kita sholawat sama sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Selawat. Perbanyak sholat, perbanyak istighfar, perbaik bacaan dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Amin. Akhir kata, Dua, Patra aja. gua Ki Geni Seketi dan mereka Jangan lupa. artis-artis terkenal. Dan jangan lupa subscribe di channel KGS Entertainment. Langsung naik pas. Langsung naik. Amin. Naik ke langit. Naik ke telaga langit. Mantap. Pokoknya kalau naik langsung kita undang ke studio kita. Oke. Itu KGS. Weh, siap. Jangan lupa subscribe channelnya Kang Ujang Bustami. Ya. Keren banget. Mantap. Nih kalau malam ini tembus 1 juta, berarti kita siapin tiket semuanya lah Kemana? ke Bintaro. Pusing. Oke. Akhir kata, udah capek. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Suka-suka.